Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai keinginan mantan Presiden Joko Widodo terhadap penetapan beliau sebagai nominasi sebagai final tokoh terkorup di dunia 2024 oleh OCCRP yang meminta agar memberikan bukti bahwa itu hoax, apa itu adalah fitnah, bahwa buktikan saja secara hukum. Kemudian para pendukung Jokowi juga menyatakan bahwa OCCRP ini adalah ada pihak yang menunggangi. Saya ingin jelaskan bahwa saya pikir OCCRP orang udah paham semua, silakan di Google saja. Yang saya ingin kemukakan adalah ada 3 hal, dan saya janji saya juga bahwa saya akan membuka satu demi satu korupsi yang terjadi selama rezim Joko Widodo. Rezim Joko Widodo 10 tahun terakhir. Nah, saya bahas pertama kriteria yang digunakan oleh OCCRP menetapkan nominasi atau final pemimpin terkorup di dunia itu ada 5 hal sebenarnya. Yang pertama itu adalah korupsi itu sendiri. Yang kedua, bahwa pemimpin itu melakukan perusakan demokrasi. Yang ketiga adalah penyerahan dan perusakan sumber daya alam. Yang keempat adalah menyebabkan ketidakadilan, dan yang terakhir adalah memungkinkan terjadinya bencana kemanusiaan. Jadi saya pikir 5 hal yang dijadikan kriteria oleh OCCRP itu terjadi semua di rezim Joko Widodo. Korupsi jelas terjadi, perusakan demokrasi jelas terjadi, pemaksaan anaknya lewat perubahan MK, dan pemaksaan berbagai pihak yang dikatakan pilpres berlangsung tidak adil, penyerahan sumber daya alam kepada asing dan oligarki itu sangat jelas terjadi. Tambahan-tambahan Cina jelaskan menyebabkan ketidakadilan banyak sekali. Dan yang terakhir adalah bencana kemanusiaan. Saya pikir sedang terjadi penggusuran di mana-mana. Tenaga kerja asing masuk dan menggusur tenaga kerja ini. Jadi 5 hal yang dilakukan OCCRP itu terjadi di rezim Joko Widodo. Yang kedua, saya ulangi, klaster apa saja sih yang korupsi terjadi selama rezim Joko Widodo? Yang saya katakan yang pertama, klaster pertama adalah korupsi untuk melanggengkan kekuasaan dan melanggengkan kekuasaan dan dinasti. Yang kedua adalah korupsi, istilah saya korupsi sprindik. Artinya orang-orang yang korupsi diampuni tanda kutip atau dideponir kasusnya oleh Joko Widodo dan dijadikan sebagai tanda kutip jongos dalam hal mementingkan kepentingannya. Kita tahu orang-orang yang kena korupsi, ada kasus korupsi, itulah orang-orang yang getol sekali dulu mendorong 3 periode. Masih ingat Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan dan lain-lain yang mendorong Jokowi 3 periode. Itu namanya korupsi, banyak lagi korupsi sprindik. Yang ketiga adalah korupsi untuk kepentingan pribadi. Saya pikir ini juga terbukti bahwa terjadi kasus-kasus yang tidak terbuka sekarang, tidak dilanjutkan. Kasus laporan Ubedillah Badrun, kasus di KPK terhadap anak-anak Jokowi, kasus penyelundupan nikel, kasus Blok Medan, dan banyak kasus lainnya. Yang keempat adalah kasus korupsi menyogok oligarki. Ini banyak sekali terjadi. Oligarki dapat kuota impor, kuota ekspor, kemudian mungkin terjadi di perpajakan, mendapatkan PSN. Itu namanya korupsi menyogok oligarki untuk kesuksesan untuk pelanggengan kekuasaan Joko Widodo. Yang kelima adalah korupsi menyogok rakyat. Rakyat disogok setiap saat dengan bansos, dengan macam-macam. Masih ingat kasus bansos
di istana, bansos Bampres itu sekarang sedang disidik dan sekarang kelihatannya hilang lagi. Jadi bansos, bayangkan bansos Bampres pun dikorupsi dan hampir banyak sekali, hampir lebih banyak korupsinya daripada pelaksanaannya. Jadi sangat sulit dibantah bahwa memang terjadi korupsi. Nah, ada 10 sektor tempat terjadinya korupsi selama rezim Joko Widodo. Ini 10 sektor yang utama, yaitu 1, pembangunan infrastruktur. 2, penyerahan sumber daya alam, tambang, hutan, perkebunan, ke asing dan oligarki. Ketiga adalah penambahan utang negara dan BUMN. Ini sangat besar, utang negara bertambah sangat besar, dan ini ditengarai ada korupsi terjadi karena merugikan negara karena bunga yang ditetapkan sangat tinggi, yaitu sekitar 7%, sementara biasanya negara lain hanya 2-4%. Negara lain, Indonesia biasanya 1-3%. Yang keempat adalah korupsi di BUMN. Ini banyak sekali, Jiwasraya, kemudian Timah, kemudian Sabri, itu puluhan triliun. Dan ini dilakukan pelakunya di geng Solo, itu harus ingat gitu kan. Kemudian keempat adalah korupsi, 5 adalah korupsi proyek strategis nasional. Ini korupsi di proyek strategis nasional. Yang keenam adalah korupsi ekspor impor. Kita tahu kuota impor gula, beras, garam, daging, kedelai, kemudian bawang merah, bawang putih, itu semua terjadi korupsi di situ. Kemudian penyelundupan, ini banyak sekali penyelundupan. Kita tahu penyelundupan menyebabkan industri mati, ini adalah korupsi terjadi karena pasti main dengan aparat. Yang ke-8 adalah korupsi perpajakan. Ini banyak sekali korupsi perpajakan terjadi. Nah, sehingga yang terjadi agak aneh adalah amnesti pajak sudah hampir mau 3 kali dilakukan oleh Jokowi. Artinya terjadi korupsi besar-besar untuk diampuni tanda kutip. Yang ke-9 adalah korupsi berbagai jenis mafia. Mafia impor, mafia hukum, mafia tanah, mafia perizinan. Ini korupsi mafia. Dan ini ada yang pelihara. Yang terakhir korupsi pengadaan barang dan jasa APBN, BUMN dan BUMD. Oke, kali ini saya ingin membahas satu dulu korupsi yang terjadi bentuknya seperti apa adalah korupsi PSN. Proyek Strategis Nasional. Korupsi ini sangat terjadi karena apa yang terjadi di proyek strategis nasional adalah mentorpedo semua aturan-aturan yang ada dan menyerahkan aset-aset negara kepada penerima PSN. Nah, ini terjadi baik di kita harus tahu bahwa korupsi PSN ini kita ingat bahwa ini betul-betul arahan Presiden Jokowi. PSN yang baru, PSN PIK 2, BSD, Waterfront Land Surabaya, itu atas perintah Presiden Jokowi kepada Menko Perekonomian. Belum ada PSN-nya, tapi Menko sudah menyatakan atas arahan Bapak Presiden. Rempang itu jelas-jelas arahan Bapak Presiden karena Rempang itu mungkin arahan bersama antara Jinping dengan Presiden Jokowi. Karena itu tindak lanjut dari tanda tangan MOU antara Bahlil Lahadalia bulan Juli 2023, kemudian bulan Agustus Menko Perekonomian menetapkan PSN, berarti PSN-nya setelah Jinping, Jokowi ketemu, kemudian setelah itu harus dikosongkan September 2023. Jadi tidak bisa dibantah bahwa pemberian PSN kepada swasta itu adalah perintah Presiden Joko Widodo. Itu Menteri Airlangga sendiri yang menyatakan bahwa ini adalah arahan Bapak Presiden. Akhirnya apa yang terjadi? PSN PIK 2, PSN Rempang, sebagai PSN lain, termasuk PSN IKN. Nah, ini betul-betul menyebabkan korupsi. Korupsi apa yang terjadi adalah penyerahan aset negara
tanpa lelang kepada pengusaha dan tidak ada negosiasi apapun, dan ini melanggar Undang-Undang Keuangan Negara. Pembelian aset negara yang diberikan kepada swasta itu harus dilelang. Bahkan kewenangan negara pun harusnya mendapatkan izin pemerintah. Kita kasih contoh, kalau Anda mau menjual karcis maka itu harus izin pemerintah loh. Nggak boleh Anda menjual kecuali karcis yang sudah ini. Karcis kayak bukan undian, ya karcis lah. Itu harus diketahui pemerintah. Nah, kewenangan pemungutan sesuatu oleh pihak swasta, bukan karcis, pemungutan sesuatu oleh pihak swasta kepada masyarakat dengan kepada masyarakat itu harus izin pemerintah dan nilainya harus disetujui pemerintah. Bagaimana Anda bisa membayangkan, saya kasih contoh lah, PIK 2, 1.700 hektar lahan pemerintah, hutan mangrove, dan lain-lain diserahkan kepada swasta tanpa lelang. Tanpa lelang. Bagaimana kita bisa menerima bahwa PSN tersebut mendapatkan privilege untuk menguasai pantai tanpa dilelang? Bagaimana kita bisa memahami bahwa aliran sungai mereka kuasai tanpa dilelang? Bagaimana aset-aset negara berupa sungai, bantaran sungai, laut, pantai, irigasi, jalan, kemudian hutan tadi itu diambil alih oleh swasta tanpa jelas ganti ruginya berapa. Nah, tidak ada lelang sama sekali. Nah, itu jelas-jelas korupsi karena melanggar aturan dan pasti merugikan negara dan menguntungkan pihak lain. Saya ingatkan, yang dimaksud korupsi itu adalah melanggar aturan, merugikan negara, menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi sangat jelas PSN itu adalah korupsi. Bagaimana bisa mendapatkan fasilitas dari negara kepada swasta tanpa lelang? Bagaimana rakyat bisa digusur dengan ganti rugi yang sangat murah tanpa lelang? Bagaimana rakyat digusur dengan harga Rp50.000 tanpa lelang, tanpa harga bukan harga pasar, apalagi di Rempang. Rempang lebih parah lagi. Saya dapat dokumen bahwa ganti rugi kepada masyarakat yang tinggal dikatakan ilegal di sana untuk tanah hanya Rp2.200 dan lucunya itu memakai perhitungan APBN. Sepertinya ini adalah dibayar lewat APBN atau APBD. Nah, jadi menurut saya PSN ini harus diaudit oleh BPK. Berapa kerugian negara yang disebabkan oleh kebijakan Presiden Jokowi memberikan kepada PSN kepada swasta. Berapa kerugian rakyat yang terjadi terhadap pemberian PSN ini. Pelanggaran apa yang terjadi? Jadi menurut saya bukan lagi sekarang PSN itu bukan lagi terbatas pada penghentian PSN-nya, tapi harus diaudit semua terhadap kebijakan, kerugian negara, kerugian rakyat, bahwa ini betul-betul terjadi korupsi di dalam kebijakan PSN, proyek strategi nasional, baik dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan apalagi yang dilakukan oleh yang diserahkan kepada swasta. Terima kasih. Saya ulangi, PSN PIK 2 itu saya yakin betul-betul terjadi korupsi karena satu, itu pemberian aset negara kepada pihak swasta tanpa melalui tender lelang dan menurut aturan Undang-Undang Keuangan Negara itu harus dilelang. Yang kedua, bahwa terjadi kerugian negara dari pemanfaatan aset-aset negara yang saya sebutkan tadi di PSN yang diberikan kepada swasta. Yang ketiga,
bahwa terjadi kerugian rakyat yang sangat besar karena rakyat dipaksa digusur dengan harga yang sangat murah. Jadi saya pikir ini tidak ada jalan lain kecuali PSN harus diaudit dan diperiksa. Dan yang paling penting bahwa PSN adalah ide Presiden Joko Widodo. Terima kasih. Nanti akan kami bahas 9 sektor lainnya. Seperti janji saya akan sampaikan dengan angka-angka. Nanti modusnya seperti apa? Tunggu episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.